Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope you always fine. Pada pertemuan bahasa Inggris hari ini akan membahas tema 2 yang berjudul Daily Activities. Daily Activities artinya aktivitas sehari-hari. Nah, anak-anak, kalau di buku kalian, tema 2 ini judulnya adalah Playing at My Environment. Ya, tapi setelah saya baca, kosakatanya itu lebih tepatnya kita kasih judul babnya adalah Daily Activities atau aktivitas sehari-hari. Oke, kita lihat ada apa aja daily activities. Yang pertama, daily activities itu dibagi menjadi 3. Ada morning activities, ada afternoon activities, dan ada night activities. Okay, for the first one is morning activities. The first one, when you do in the morning is get up. Get up. Bangun tidur. Jadi, dalam bahasa Inggris ada 2 macam kosakata bangun tidur. Ya, ada 2 arti. Yang pertama wake up, yang kedua get up. Keduanya sama-sama memiliki arti bangun tidur. Namun yang membedakan adalah get up adalah bangun tidur ketika kamu sudah beranjak dari kasurmu, sudah beranjak dari tempat tidurmu. Kalau wake up, bangun tidur tapi kamu belum melakukan aktivitas apapun, belum beranjak dari kasurmu. Sampai di sini mudah dipahami? Okay, the next activities is make the bed. Make the bed atau membersihkan tempat tidur atau merapikan tempat tidur. Selanjutnya, brush teeth. Brush teeth, menggosok gigi. And then take a bath. Take a bath, mandi. After take a bath, go to school. Ya, go to school, berangkat ke sekolah. Oke, selanjutnya afternoon activities. Pertama, go home, pulang. Pulang kemana? Pulang ke rumah kalian. Dari sekolah misalnya, kalian go home, pulang ke rumah. And then have lunch, makan siang. Selanjutnya watch TV. Watch TV, menonton televisi. And then take a nap. Take a nap, tidur siang. Selanjutnya aktivitas yang ketiga adalah night activities. Ada have dinner. Have dinner artinya makan malam. Study, belajar. And then the last, sleep, tidur. That's all daily activities you can do in one day, ya. Aktivitas sehari-hari yang biasanya kalian lakukan dalam satu hari. Sekarang coba perhatikan passage berikut atau teks berikut. Bu Nailul akan membacanya, kalian ikuti di rumah masing-masing ya. Sally gets up at 7:45. She has breakfast at 8 o'clock. Then she goes to school. School starts at 9 o'clock. She gets home at 4:30. Then she plays with her friends or watches TV. She always does her homework in the evening. At 10 o'clock, she goes to bed. Sally bangun tidur pada pukul 8:15. She has breakfast at 9 o'clock. Kemudian she has breakfast at 8 o'clock. Kemudian dia sarapan pada pukul 8.
Then she goes to school. Kemudian dia berangkat sekolah. School starts at 9 o'clock. Sekolahnya dimulai pada pukul 9 pagi. She gets home at 4:30. Kemudian dia pulang ke rumah pada pukul 4:30. Then she plays with her friend or watches television. Jadi dia setelah pulang sekolah itu ngapain biasanya? Dia biasanya bermain dengan teman-temannya atau menonton televisi. She always does her homework in the evening. Kemudian setelah itu di sore hari dia biasanya mengerjakan PR-nya. At 10 o'clock she goes to bed. Dan jam 10 malam dia mulai tidur. Nah, anak-anak, bacaan di slide kali ini adalah contoh dari bacaan simple present tense. Ada yang pernah mendengar simple present tense sebelumnya? Oke, sekarang kalau anak-anak sudah pernah mendengarnya, silakan disimak. Yang belum pernah mendengarnya, silakan diperhatikan dan dipahami. Jadi simple present tense. What is a simple present tense? Apa sih simple present tense itu? Simple present tense is tenses that are used when an event is happening right now or a recurring event atau habitual event. These tenses are the most commonly used tenses in English. Jadi simple present tense ini adalah salah satu tenses yang ada di bahasa Inggris, yang ada di grammar, yang digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan suatu kejadian yang sedang terjadi, saat ini, atau digunakan untuk menjelaskan suatu kebiasaan. Ya. Jadi simple present tense ini adalah tenses yang biasanya digunakan, yang seringkali digunakan dalam bahasa Inggris. Kita lihat penjelasan lebih lanjutnya. To form simple present tense sentences, basic verbs or verb 1 are usually used, except for third person pronouns use verb 1 plus s or es. Jadi, bagaimana cara menuliskan simple present tense, kalimat yang menggunakan simple present tense? Cara yang pertama adalah yang harus kita tahu adalah menggunakan kata kerja atau verb yang basic, artinya verb yang paling awal, verb 1 yang biasanya digunakan. Kemudian verb 1 ini untuk subjek orang ketiga seperti he, she, it, itu verb 1-nya ditambah s atau es. Kita lihat lebih lanjut ya pembagiannya. Oke, perhatikan pada tabel berikut. Subjeknya ada dua macam, subjek orang pertama dan orang ketiga. Subjek orang pertama ada I, you, they, and we. Anak-anak sudah pada tahu kan artinya ya. I itu saya, you itu kamu, they itu mereka, we kami atau kita. Sedangkan subjek orang ketiga ada she, he, dan it. She artinya dia perempuan, he dia laki-laki, dan it biasanya digunakan untuk kata benda. Sekarang untuk subjek orang pertama I, you, they, we, kita kasih verb atau kata kerja. Kata kerjanya adalah go. Di sini go tanpa diberi tambahan s atau es. Mengapa? Karena dia orang pertama, jadi tanpa tambahan apapun. Verbnya masih verb yang sangat basic, verbnya masih verb aslinya. Kemudian kita tambahkan dengan kalimat selanjutnya. Contohnya,
I go to school by bus. You go to school by bus. They go to school by bus. We go to school by bus. Kemudian untuk subjek orang ketiga, she, he, it, verbnya kita tambahkan es menjadi goes. She goes to school by bus. He goes to school by bus. It goes to school by bus. Sampai di sini mudah dipahami anak-anak? The form of verb spelling in the third person, she, he, it, is depending on the ending letter of the verb. Jadi bentuk kata kerja untuk subjek orang ketiga itu tergantung pada huruf yang mengakhiri verb tersebut. Maksudnya gimana, Bu? Jadi gini, kalau verb atau kata kerjanya itu diakhiri oleh huruf O, sh, x, z, itu ditambahkan es. Contohnya go ditambah es menjadi goes. Catch akhirannya c ditambah es menjadi catches. Wash yang berakhiran sh ditambah es menjadi washes. Kiss berakhiran s kita tambahkan es menjadi kisses. Box berakhiran huruf x kita tambahkan es menjadi boxes. Kemudian untuk verb atau kata kerja yang endingnya atau akhirannya adalah konsonan ditambah y, maka kita tambahkan ies dan menghilangkan huruf y-nya. Contohnya carry. Carry sebelum huruf y adalah huruf konsonan. Huruf konsonan itu apa? Pasti di bahasa Indonesia sudah diajarkan ya, huruf vokal dan konsonan. Nah, carry ini sebelum huruf y adalah diakhiri konsonan, huruf r, 2r, carry, ditambah huruf y. Kita ubah menjadi kata kerja yang berakhiran es, akhirnya kita tambahkan ies menjadi carries. Y-nya dihilangkan, kita tambahkan i, e, dan s. Selanjutnya ada lagi contohnya, study. Diakhiri oleh huruf konsonan d atau d dengan y. Maka kita ubah menjadi studies. Y-nya kita hilangkan, kita ganti ies. Begitu seterusnya. Meanwhile, for verbs ending in vowel plus y, just add s. Sedangkan untuk kata kerja yang akhirannya adalah huruf vokal itu a, i, u, e, o, ditambah y, hanya ditambahkan oleh s. Contohnya play. Play sebelum huruf y adalah huruf vowel yaitu a. Kita tambahkan s menjadi plays. Say. Kita tambahkan s menjadi says. Enjoy. Kita tambahkan s menjadi enjoys. Sampai di sini dipahami? Oke, jika kalian belum memahami, kalian jangan sungkan untuk bertanya ke Bu Nailul ya. The following are example of simple present tense sentences that you can use. Di bawah ini adalah contoh-contoh kalimat simple present tense yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, simple present tense to show recurring events that take place at this time. Jadi contoh yang pertama adalah simple present tense yang menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung saat ini. I take the motorcycle to the office.
The train to Bekasi leaves every hour. George sleeps 7 hours every night during the week. I take the motorcycle to the office. Berarti saat ini saya sedang mengendarai sepeda motor pergi ke kantor. Sedang berlangsung kejadiannya menggunakan simple present tense. Yang mana simple present tense-nya? Verb-nya yaitu take. Take di sini verb 1. Tidak ada tambahan apapun karena subjeknya subjek I. Orang pertama I, saya. I take the motorcycle to the office. Saat ini saya sedang mengendarai sepeda motor ke kantor. Kemudian, simple present tense to show a fact. Simple present tense digunakan juga untuk menunjukkan kejadian yang nyata. Fakta, ya, fakta yang nyata. Contohnya, the President of Indonesia is Joko Widodo. Jadi, Presiden Indonesia adalah Pak Joko Widodo. Itu fakta kan? Nah, snake has no legs. Ular tidak punya kaki. Itu fakta kan? Apakah apa itu bukan fakta? Fakta kan bahwa ular tidak punya kaki. Indonesia has 34 provinces from Sabang to Merauke. Indonesia punya 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Sekarang, simple present tense to show habit. Simple present tense yang menunjukkan kebiasaan. Doni gets up early at 5 o'clock every day. Doni bangun jam 5 pagi setiap hari. Jadi kalau anak-anak bangun setiap hari jam 5, setiap hari jam 6 pagi, bisa menggunakan simple present tense. I wake up at 6 o'clock every day. Misalnya seperti itu. I always water my plants. Saya selalu menyiram tanaman saya. Ada kata selalunya biasanya ya. Oke. Itu semua pelajaran untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah memperhatikan Bu Nailul dengan seksama. Saya harap jika ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi saya ya melalui WA seperti biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.